Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanif Matawanin, berasal dari kelas 10 RPLB. Kali ini saya ingin mereview sebuah kajian tentang yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman sekalian, salah satu bentuk keberkahan ilmu adalah ketika kita menyandarkannya kepada ahli ilmu yang terpercaya, serta menjaga adab kita dalam mengambil faedah darinya. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah materi yang sangat fundamental tentang akidah, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, yang bersumber dari kajian guru kita, Ustadz Dr. Khalid Z. Abdullah Basalamah LC.MA. Sebagai bentuk penghormatan dan agar kita semakin yakin dengan sanad keilmuan beliau, izinkan saya menyampaikan profil singkat beliau. Beliau, Ustadz Khalid Basalamah, lahir di Makassar pada tanggal 1 Mei 1975. Perjalanan menuntut ilmu beliau sangat panjang dan fokus. Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama SMP di Kairo, Mesir, lalu melanjutkan SMA di Madinah, Arab Saudi. Tak berhenti di situ, beliau menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Madinah, Kota Nabi, mengambil jurusan dakwah dan usuluddin. Kemudian beliau kembali ke tanah air untuk menyelesaikan S2 di Universitas Muslim Indonesia, disingkat UMI, Makassar, dan meraih gelar doktoral S3 dari Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia, dengan latar belakang pendidikan yang linier dan mendalam ini. Insya Allah, apa yang beliau sampaikan memiliki bobot ilmiah yang kuat dan patut kita simak dengan hati yang lapang. Masuk ke materi inti, dalam kajian tersebut Ustadz Khalid menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana proses turunnya wahyu. Ternyata kitab-kitab Allah itu tidak turun langsung dalam bentuk buku jadi dan dijilid dari langit. Allah menurunkan syariat melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati dan lisan Rasulullah SAW. Beliau menggambarkan betapa beratnya proses ini. Kadang Jibril datang dalam wujud aslinya, kadang menyerupai laki-laki, dan kadang wahyu datang seperti suara lonceng yang sangat keras hingga membuat Nabi berkeringat dingin. Meskipun di hari yang sangat dingin ini mengajarkan kita bahwa Al-Quran yang kita baca dengan mudah hari ini didapatkan melalui perjuangan berat Nabi kita. Poin menarik berikutnya adalah klarifikasi sejarah. Ada sebagai orang yang keliru menuduh bahwa sahabat Utsman bin Affan melakukan bidah, hal baru yang terlarang, karena membukukan Al-Quran. Ustadz Khalid membantah ini dengan tegas. Pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf adalah kebutuhan zaman itu agar tidak hilang, dan urutan suratnya, kenapa Al-Fatihah di awal, kenapa ayat Makkiyah bisa ada di surat Madaniyah, itu semua adalah instruksi langsung dari Nabi, bukan karangan Utsman. Jadi mushaf yang kita pegang hari ini adalah murni urutan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, tentang rukun iman percaya kepada kitab-kitab Allah, Ustadz Khalid menyebutkan ada 4 kitab utama yang wajib kita imani keberadaannya. Taurat kepada Nabi Musa, kedua Zabur kepada Nabi Daud, ketiga Injil kepada Nabi Isa, dan keempat yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di sini ada poin krusial. Ustadz menjelaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai batu ujian atau penyempurna dan korektor bagi kitab-kitab sebelumnya. Kenapa perlu dikoreksi? Karena secara historis kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah mengalami campur tangan manusia. Ustadz Khalid memaparkan
fakta sejarah bagaimana ratusan versi Injil direvisi oleh kekuasaan Romawi kuno, hingga tersisa 4 saja yang diakui sekarang, dan isinya pun terus berubah. Begitu juga Taurat, yang sudah bercampur dengan tafsir manusia. Oleh karena itu, sikap kita sebagai Muslim adalah kita beriman bahwa Taurat, Zabur, dan Injil pernah turun dari Allah, tapi kita tidak menjadikannya pedoman hukum saat ini karena keasliannya sudah hilang dan syariatnya sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, teman-teman, apa hubungannya materi ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Disinilah letak kedalaman kajian beliau. Seringkali di zaman sekarang kita melihat fenomena intelektual yang kebablasan. Ustadz Khalid mencontohkan ada mahasiswa muslim yang saking ingin terlihat terbuka, open-minded, malah sibuk mempelajari kitab agama lain, mengundang pendeta untuk belajar Injil, padahal Al-Quran sendiri belum ia kuasai. Ini adalah teguran keras buat kita. Logika sederhananya, jika kita sudah memiliki air yang jernih dan murni, Al-Quran, mengapa kita harus bersusah payah mengais air di sumur yang sudah keruh dan tercemar? Dalam realita kehidupan, ini mengajarkan kita tentang fokus dan prioritas. Hidup kita terbatas. Daripada menghabiskan waktu mencari kebenaran di tempat yang sudah pasti bercampur baur seperti filsafat tanpa arah atau ajaran agama yang sudah diubah, lebih baik habiskan umur kita untuk menggali Al-Quran yang sudah pasti jaminannya. Ini juga menjadi obat bagi kegelisahan jiwa, anxiety yang marak saat ini. Kegelisahan sering muncul karena kita bingung mencari pegangan. Dengan meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang terjaga, kita jadi punya standar hidup yang jelas, tidak abu-abu. Hati jadi tenang karena kita tahu sandaran kita valid langsung dari pencipta. Pelajaran berharga lainnya adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan saudara non-muslim. Ustadz Khalid memberikan tips dakwah yang sangat indah dan membumi. Beliau menasihati kalau kita ngobrol dengan teman Nasrani atau Yahudi, jangan ajak debat soal isi kitab mereka. Jangan sok tahu membedah ayat kitab mereka yang kita sendiri tidak paham bahasa aslinya. Itu malah bikin debat kusir. Tapi tawarkanlah keindahan Islam. Tanyakan, apa pendapatmu tentang Islam? Jelaskan konsep Tuhan yang esa, konsep sholat yang menenangkan, simpel. Bahkan Ustadz menekankan jangan persulit orang mau masuk Islam. Beliau cerita ada orang yang mau syahadat tapi ditunda-tunda, disuruh mandi dulu, disuruh belajar ini itu dulu. Padahal dalam Islam syahadat itu kuncinya. Mandi besar itu belakangan, belajar itu proses. Jika ada yang mau masuk Islam, tuntun saat itu juga. Ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memudahkan urusan orang lain. Bukan mempersulit, terutama dalam hal kebaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita wajib beriman kepada seluruh kitab Allah, namun Al-Quran adalah penyempurna terakhir yang wajib kita pedomani. Kita harus bangga dan cukup dengan Al-Quran, tidak perlu silau dengan sumber-sumber yang sudah tidak otentik. Dalam bermasyarakat, jadilah muslim yang percaya diri, menawarkan solusi Islam dengan cara santun, bukan dengan mendebat keyakinan orang lain secara kasar. Semoga Allah membalas kebaikan guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, atas ilmu yang bermanfaat ini, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Setelah menyaksikan video ini, saya paham bahwa kitab-kitab Allah adalah bukti cinta Allah kepada kita, karena melalui kitab-kitabnya Allah ingin memudahkan hambanya. Kita tidak perlu bersusah payah mencari-cari cara untuk menyembahnya, karena semua instruksi menuju surga sudah tertulis lengkap dan jaga kemurniannya dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak. Maafkan saya jika dalam video saya banyak kesalahan.
Semoga iman kita semakin kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.